Apa kabar adik-adik? Bagaimana dengan sekolahmu? Lancar dan mendapat nilai yang bagus kan? Nah, sambil terus belajar, kita juga akan terus menyimak dongeng-dongeng dari negeri kita tercinta, Indonesia. Kali ini, kakak bawakan dongeng dari Tondano, Sulawesi Utara. Sigarlaki dan Limbat. Pada zaman dahulu kala, di Tondano hiduplah seorang pemburu perkasa bernama Sigarlaki. Ia sangat terkenal dengan keahliannya menombak. Tidak pernah satupun sasaran yang luput dari tombaknya. Sigarlaki mempunyai seorang pelayan yang sangat setia bernama Limbat. Hampir semua pekerjaan yang diperintahkan oleh Sigarlaki dikerjakan dengan baik oleh Limbat. Limbat juga dikenal sebagai pembantu yang setia. Pada suatu hari, entah mengapa mereka tidak berhasil memperoleh satu ekor binatang buruan. Padahal mereka sudah melintasi hutan demi hutan mencari binatang buruan. Saat kesal karena tidak mendapatkannya, Sigarlaki makin kesal lagi ketika mendapat kabar dari Limbat bahwa daging persediaan mereka di rumah hilang dicuri orang. Mungkin karena itu, tanpa berpikir dahulu, Sigarlaki langsung menuduh pelayannya itu yang mencuri daging persediaan mereka. "Kamu pasti yang mencuri daging di rumah, kan?" serunya keras. Limbat pun menjadi sangat terkejut. Ia tidak pernah menduga majikannya akan tega menuduh dirinya sebagai pencuri. Bukan saya, Tuan. Yang mencuri daging Tuan adalah pencuri yang tiba-tiba masuk ke rumah Tuan saat kita sedang berburu," bela Limbat. Demi membuktikan perkataannya, Sigarlaki meminta Limbat membuktikan bahwa bukan dia yang mencuri dagingnya. Caranya, Sigarlaki akan menancapkan tombaknya ke dalam sebuah kolam. Bersama dengan itu, Limbat disuruhnya menyelam. Bila tombak Sigarlaki lebih dahulu keluar dari kolam, berarti Limbat tidak mencuri. Apabila Limbat yang keluar dari kolam terlebih dahulu, maka terbukti ia yang mencuri. Meskipun aneh dan membuat Limbat ketakutan, ia pun segera menyelam bersamaan dengan Sigarlaki menancapkan tombaknya. Belum lama Sigarlaki menancapkan tombaknya, tiba-tiba Sigarlaki melihat ada seekor babi hutan yang sedang minum di kolam. Segera saja ia mengangkat tombaknya dan dilemparkannya ke arah babi hutan itu. Sayangnya, tombakan itu luput karena babi hutan itu sudah lebih dahulu lari menghindar. Maka, seharusnya Sigarlaki sudah kalah dari Limbat. Tetapi Sigarlaki malah meminta Limbat mengulang lagi syarat itu. Sebenarnya Limbat merasa dikerjai, tapi ia tidak bisa banyak protes, maka ia pun mengikuti lagi perintah majikannya itu. Baru saja menancapkan tombaknya di kolam, tiba-tiba kaki Sigarlaki digigit oleh seekor kepiting besar. Sigarlaki menjerit kesakitan dan tanpa sengaja mengangkat tombaknya. Karena tombak Sigarlaki yang terangkat itu, otomatis Limbat yang menang. Ia berhasil membuktikan dirinya tidak mencuri daging seperti yang dituduhkan sebelumnya. Sedangkan Sigarlaki sendiri digigit kepiting. Pesan moral, janganlah menuduh orang tanpa bukti kalau tidak ingin aibnya justru kembali kepada diri kita sendiri.